Halo, selamat datang di Football. Derby Iberia ke-42 ini bukan sekedar perebutan tiket perempat final, melainkan laga penutup tirai bagi sang legenda Cristiano Ronaldo di panggung Piala Dunia. Spanyol datang dengan rekor mentereng tanpa kebobolan sejak fase grup, sementara Portugal membawa misi pragmatis setelah lolos dramatis dari babak sebelumnya. Pertandingan ini berakhir dengan skor tragis 1-0 lewat gol di menit ke-91. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di papan taktik Roberto Martinez dan Luis de la Fuente? Mari kita bedah strateginya secara mendalam. Memasuki lapangan, kedua pelatih menurunkan komposisi terbaik dengan pendekatan awal yang sangat kontras. Roberto Martinez turun dengan formasi 4-2-3-1 dan membuat keputusan berani dengan mencatatkan Rafael Leao dan memasang Joao Felix untuk menciptakan overload di koridor tengah bersama Bruno Fernandes. Sementara Luis de la Fuente tetap dengan formasi 4-2-3-1 pada kerangka timnya, mempercayakan lini tengah kepada Rodri sebagai jangkar lini tengah dan Pedri sebagai pengatur tempo. Di depan, sang pelatih mempercayakan posisi kepada trio Yamal, Oyarzabal, dan Baena. Sepanjang laga ini, Portugal tampil sangat pragmatis, cenderung defensif, dan berbasis pada serangan balik cepat. Mereka tidak mengejar dominasi possession, melainkan fokus pada kedisiplinan ruang tanpa bola. Saat in possession, shape yang digunakan Portugal bertransformasi dari 4-2-3-1 menjadi pola asimetris 3-2-4-1 atau 3-4-3. Dalam skema ini, Bruno bergerak melebar, sementara Vitinha dan João Neves di lini tengah. Sebaliknya, bek kiri Nuno Mendes didorong naik sangat tinggi untuk mengisi pos penyerang. Hal ini memberi lisensi bagi Joao Felix untuk meninggalkan sayap dan menusuk ke koridor dalam atau half space kiri. Sementara Pedro Neto bertugas menjaga lebar lapangan di sisi kanan. Gaya dan taktik menyerang Portugal sangat mengandalkan sirkulasi ke area sayap untuk melepaskan umpan silang. Namun, sirkulasi ini dinilai terlalu lambat dan membuat Cristiano Ronaldo terisolasi di depan, hingga terpaksa turun terlalu jauh demi menjemput bola. Sementara saat kehilangan bola, shape yang digunakan Portugal saat out of possession segera merapat menjadi 4-4-2 atau 4-5-1 dalam skema mid block yang sangat kompak. Bruno Fernandes akan naik sejajar dengan Ronaldo di garis depan untuk menutup jalur distribusi bola Rodri. Di belakang mereka, Felix dan Neto turun sejajar dengan Vitinha dan Neves membentuk tembok berlapis 4 pemain. Gaya dan taktik bertahan Portugal berciri reaktif. Mereka mempertahankan kerapatan jarak antar lini secara ekstrim untuk memaksa Spanyol memindahkan bola ke area luar, dikombinasikan dengan ketangguhan Ruben Dias dan Renato Veiga dalam memenangi duel udara serta ketangguhan Diogo Costa di bawah mistar. Transisi menyerang Portugal bertumpu penuh pada kecepatan vertikal. Begitu Neves atau Vitinha merebut bola, mereka langsung mengarahkannya kepada Bruno Fernandes sebagai konektor, yang kemudian melepaskan umpan terobosan kilat ke ruang kosong di belakang bek sayap Spanyol. Sedangkan transisi bertahan Portugal dilakukan secara hati-hati. Menyadari kerapian sirkulasi Spanyol, Portugal secara sadar menghindari counter pressing tinggi yang agresif. Mereka memilih drop back secara terorganisasi ke area kotak penalti sendiri demi menutup celah pertahanan. Di sisi lain, gaya bermain Spanyol di bawah De La Fuente merupakan evolusi dari taktik tiki-taka klasik menuju permainan yang jauh lebih vertikal, dinamis, dan bertumbuh pada kekuatan fisik sektor sayap. Melalui prinsip juego de position, shape yang digunakan Spanyol saat in possession bertransformasi dari 4-2-3-1 menjadi struktur sirkulasi 3-2-4-1 atau 2-3-5. Rodri berdiri kokoh sebagai single pivot penentu arah permainan. Dua bek sayap, Cucurella dan Pedro Porro didorong sangat tinggi dan lebar di garis tepi lapangan. Pergerakan ini membebaskan dua penyerang sayap, Lamine Yamal dan Alex Baena, untuk masuk mengisi koridor dalam atau half space guna mendampingi Dani Olmo dan Pedri di belakang striker. Ketika kehilangan kendali bola,
Shape yang digunakan Spanyol saat out of possession langsung membentuk pola tekanan tinggi atau high pressing dalam formasi 4-3-3 atau 4-1-4-1. Gaya bertahan Spanyol bertumbuh pada penguasaan teritorial garis tinggi yang sangat berani. Oyarzabal langsung menekan Ruben Dias, diikuti Yamal dan Baena yang menguji back sayap lawan. Di tengah, Pedri dan Olmo melakukan man-to-man marking ketat pada Vitinha dan Neves. Sementara duet back tengah Cubarsí dan Laporte naik hingga garis tengah lapangan untuk mengisolasi Cristiano Ronaldo. Transisi menyerang Spanyol mengutamakan kecepatan vertikal instan. Begitu bola direbut di area tinggi, Dani Olmo atau Pedri akan langsung memprogres bola secepat mungkin menuju sektor kanan untuk mengisolasi Lamine Yamal dalam situasi berbahaya. Transisi bertahan Spanyol menerapkan sistem gegenpressing atau counter pressing kolektif yang sangat disiplin. Dalam kurun waktu 5 detik pertama setelah kehilangan bola, pemain terdekat langsung menekan pembawa bola Portugal dengan Rodri sebagai pemotong umpan lawan. Benturan strategi ini awalnya berjalan seimbang hingga sebuah titik balik terjadi pada menit ke-56. Nuno Mendes terpaksa ditarik keluar akibat cedera dan digantikan oleh Nelson Semedo. Kehilangan Nuno Mendes menghancurkan outlet serangan balik Portugal sekaligus menjadi santapan empuk bagi Lamine Yamal yang terus-menerus mengeksploitasi Semedo. Pertahanan Portugal dipaksa mundur sangat dalam dan kehilangan kerapatannya. Kebuntuan taktis selama 90 menit akhirnya pecah di masa injury time, tepatnya pada menit ke-91. Proses gol ini bermula dari pelanggaran terhadap Merino. Saat peluit berbunyi, lini pertahanan Portugal kehilangan fokus dan sibuk melakukan protes ke wasit Anthony Taylor. Mikel Merino melihat pagar pertahanan Portugal belum siap. Ia mengambil keputusan cepat dengan melepaskan quick free kick kepada Fabian Ruiz. Ruiz dengan cepat meneruskan bola vertikal kepada Ferran Torres di dekat kotak penalti. Torres memancing Ruben Dias keluar. Di saat yang bersamaan, Merino melakukan sprint tanpa bola membelah celah bek tengah Portugal. Torres dengan jeli melepaskan umpan terobosan diagonal menyusur tanah melewati sela kaki bek Portugal. Merino yang lolos dari kawalan melepaskan tembakan mendatar ke pojok bawah gawang yang gagal dijangkau oleh Diogo Costa. Skor 1-0 untuk Spanyol. Jika kita melihat angka-angka statistik, keunggulan performa proaktif Spanyol tercermin sangat jelas. Angka ini menegaskan bahwa dominasi penguasaan bola Spanyol bukan sekedar kosmetik, melainkan alat penekan yang sukses membongkar pertahanan blok rendah Portugal. Kemenangan ini sekaligus menasbihkan Spanyol sebagai tim pertama yang mencatatkan 6 clean sheet beruntun dalam sejarah Piala Dunia berkat ketangguhan Laporte, Cubarsí, dan rekor tidak kebobolan Unai Simon selama 609 menit. Bagi Portugal, kekalahan ini menjadi akhir yang pahit. Taktik ultra konservatif Roberto Martinez dinilai gagal memaksimalkan potensi lini tengah Portugal, dan ketergantungan penuh pada Ronaldo yang bermain 90 menit penuh di usia 41 tahun membuat serangan mereka menjadi sangat mudah ditebak. Pasca laga, Martinez pun resmi mengumumkan pengunduran dirinya. Spanyol melaju ke perempat final, sementara mimpi terakhir Cristiano Ronaldo resmi berakhir di Texas. Bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit.